Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Dr. Maisyarah MPD akan membahas materi kelompok kami yang berjudul Kurikulum Pembelajaran di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Novia Wahyu Ramadhani, Nuraini Ramadinah, dan Syara Tanzila Azizir Trisnaniati. Pokok bahasan materi kelompok kami yaitu yang pertama, landasan kurikulum khususnya dalam konteks NKRI. Yang kedua, pengertian, prinsip-prinsip dan tujuan kurikulum. Yang ketiga, capaian pelaksanaan kurikulum di Indonesia. Yang keempat, rumpun dan orientasi kurikulum. Yang kelima, bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, landasan hukum. Landasan hukum yang pertama yaitu landasan filosofis kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis kurikulum. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan. Landasan filosofis kurikulum yaitu filsafat pendidikan menjadi landasan dan sumber untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dengan alat yang disebut kurikulum. Landasan psikologis kurikulum yaitu proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara individu. Manusia dibedakan dengan makhluk lainnya yang dinilai dari kondisi psikologinya. Landasan sosial budaya. Dalam landasan sosial budaya di pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEX). Dalam landasan ini, pendidikan merupakan usaha penyiapan peserta didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat dari tahun ke tahun. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Menurut Harsono, kurikulum adalah gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Menurut John Dewey, kurikulum merupakan pengajaran di sekolah dengan mengambil di masa lampau hingga kini. Pendekatan kurikulum menekankan pada kepentingan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan kurikulum adalah usaha yang tersusun dan terencana dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang teratur pada siswa di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip kurikulum. 1. Prinsip berorientasi. Pada tujuan berorientasi pada tujuan kurikulum seperti upaya untuk mencapai jenjang pendidikan tertentu dan mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Kurikulum yang dikembangkan harus relevan, yang sesuai dengan keadaan masyarakat, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Kurikulum dipertimbangkan dari segi efisien, mulai dari pendayagunaan dana, waktu, maupun tenaga agar mencapai hasil yang optimal. Selain itu, fasilitas ruang, sarana, dan prasarana digunakan secara tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum bersifat luas atau mudah disesuaikan, diubah, ditambahkan, ataupun dikurangi berdasarkan tuntunan yang ada. Prinsip-prinsip kurikulum yang selanjutnya. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan atau dapat diartikan kurikulum disusun secara berurutan dan berhubungan fungsional satu sama lain. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Keseimbangan proporsional fungsional perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum. Adanya keseimbangan antara teori dan praktik, antara ilmu sains, sosial, humaniora, dan perilaku. 7. Prinsip keterpaduan. Kurikulum direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik lingkungan sekolah maupun masyarakat, dan juga keterpaduan dalam proses pembelajaran. Prinsip mutu. Pelaksanaan pembelajaran yang bermutu
ditentukan dari mutu guru, proses pembelajaran, dan peralatan. Sedangkan hasil pendidikan yang bermutu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan pendidikan. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya sebagai acuan atau pedoman. 1. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Bagi kepala sekolah dan pengawas kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan. 3. Bagi peserta didik kurikulum sebagai pedomannya untuk belajar. 4. Kurikulum bagi orang tua yaitu sebagai pedoman dalam membimbing belajar anak di rumah. 5. Bagi masyarakat kurikulum sebagai pedoman dalam memberikan bantuan pada saat kegiatan sekolah atau proses pendidikan. Capaian pelaksanaan kurikulum di Indonesia. Pengembangan pelaksanaan kurikulum didasarkan pada hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Dinamika pelaksanaan kurikulum di Indonesia meliputi yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947 sampai 1968. Rencana pelajaran 1947, kurikulum yang pertama lahir setelah masa kemerdekaan. Capaiannya mengarah pada pendidikan watak dan perilaku, sehingga materinya pun meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat, dan dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, rencana pelajaran terurai 1952. Fokus rencana pelajarannya tidak hanya pada pendidikan watak dan perilaku saja. Aspek kognitif sudah mulai diperhatikan. Materi pembelajaran sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini dirancang pada akhir era kekuasaan Presiden Soekarno. Capaian pembelajaran bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Oleh sebab itu, para guru diwajibkan untuk membimbing peserta didik agar mampu memecahkan persoalan atau problem solving. Kurikulum 1968. Kurikulum ini dilahirkan oleh pemerintah dan telah dikembangkan dalam nuansa otonomi. Dalam penerapannya, diserahkan pada masing-masing sekolah atau guru yang membuat tujuan materi, metodik, dan evaluasi. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan 1975 sampai 1994. Kurikulum 1975. Setelah munculnya keputusan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1973, maka muncullah kurikulum 1975. Konsep pendidikan pada kurikulum ini ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kurikulum 1984. Menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu, sehingga pada tahun 1984 dibentuklah kurikulum yang baru. Ciri khususnya yaitu pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada peserta didik melalui cara belajar siswa yang aktif. Kurikulum 1994, penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan sosial di masa depan, sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill yang baik dan bisa digunakan di perusahaan atau pabrik. Yang ketiga, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Arifin, konsep kurikulum ini menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan yang sesuai standar nasional pendidikan. Yang keempat, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Standar capaian kompetensi lulusan adalah kualifikasi lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, kurikulum 2013. Kurikulum ini diterapkan pada tahun ajaran 2013 sampai 2014. Standar capaian kompetensi lulusan pada kurikulum ini meliputi standar proses, standar isi, dan standar penilaian.
Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Rumpun dan orientasi kurikulum. Rumpun kurikulum dapat diartikan sebagai kelompok atau informasi tentang model pembelajaran, target maupun tujuan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan. Orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Jenis-jenis orientasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject centered, meliputi mata pelajaran terpisah-pisah, mata pelajaran gabungan, pola pengelompokan mata pelajaran serumpun. Yang kedua, kurikulum yang mengutamakan peranan siswa atau student centered, meliputi kurikulum berpusat pada anak didik atau student centered, kurikulum berpusat pada pengalaman. Yang ketiga, goal centered, kurikulum yang berorientasi pada tujuan, meliputi kurikulum berpusat pada tujuan dan kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, problem centered, kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi masyarakat. Beberapa pendekatan pada kurikulum ini yaitu kurikulum yang berorientasi pada suatu hidup dan kurikulum yang berorientasi pada rekonstruksi sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk kurikulum. Bentuk-bentuk kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum ideal atau kurikulum plan atau kurikulum dokumen. Yang kedua, kurikulum aktual atau function, life of, or operative kurikulum. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah bentuk kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan, yang tercantum di dalam dokumen kurikulum seperti yang terdapat pada program tahunan atau prota, program semester atau prosem, silabus, RPP, dan lain sebagainya. Kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru, maka kurikulum ini disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis atau written kurikulum. Implementasi kurikulum ideal. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan pada tahap selanjutnya, kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, dan fisiknya. Adapun tahapan implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama, pengembangan program. Mencakup program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada program bimbingan, konseling, atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang dilakukan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum, semester, serta penilaian akhir formatif dan summatif, mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Dengan tahap-tahap tersebut akan mencapai tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Hal itu secara otomatis meningkatkan pemanfaatan dan penerapan kurikulum secara ideal. Kurikulum aktual. Menurut Sukma Dinata, kurikulum aktual merupakan kurikulum yang merupakan implementasi dari kurikulum ideal atau kurikulum yang dioperasikan di kelas. Artinya, segala sesuatu yang tercantum di dalam kurikulum ideal ditetapkan ketika proses belajar mengajar dilakukan seperti terkait isi, bahan ajar,
dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Carl mengatakan ada 2 level implementasi kurikulum, yaitu level implementasi makro dan level implementasi mikro. Implementasi makro merupakan interaksi antara pengembangan atau otoritas kurikulum yang ditunjuk oleh pemerintah dengan praktik di mana kurikulum ditetapkan dalam upaya mensukseskan penerapan kebijakan kurikulum yang telah dibuat. Sedangkan implementasi mikro merupakan terjadinya proses pelaksanaan rencana atau silabus yang dibuat oleh pengembangan di dalam sekolah atau ruang kelas. Implementasi kurikulum mikro ini, guru mempunyai otoritas dan partisipasi tertinggi untuk menentukan apakah kurikulum akan berhasil atau tidak. Karena disinilah guru bekerja untuk menginterpretasi rencana, mencocokkan dengan subjek belajar siswa, dan mencocokkan dengan materi. Dalam pelaksanaan kurikulum aktual ini, Marx mengatakan terdapat permasalahan umum yang sering muncul sehingga hasil yang dicapai tidak optimal, seperti terlalu sedikitnya waktu yang dimiliki guru untuk merencanakan, belajar dan praktik keterampilan baru, terlalu banyaknya tuntutan untuk bersaing dalam penerapan kurikulum tersebut, dan kegagalan memahami perbedaan spesifik lokasi antar sekolah. Marx juga menjelaskan untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar implementasi kurikulum dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan proses pengembangan individu yang berupa pengembangan komitmen, keterampilan, kemauan untuk bereksperimen, serta pengembangan strategi dalam organisasi sekolah. Selain itu, perlu eksperimen materi dan strategi agar terjadi kelarasan antara praktik kelas dengan pandangan tentang apa dan bagaimana mata pelajaran harus diajarkan, serta aturan dan dukungan yang baik sehingga pelaksanaan sesuai yang diharapkan. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Menurut Murray Print, hidden curriculum adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi tetapi tidak direncanakan keberadaannya, tetapi bisa dimanfaatkan guru dalam pencapaian hasil belajar. Selain itu, hidden curriculum juga mempengaruhi gaya belajar dan tujuan yang tidak dapat dideskripsikan, tetapi pencapaiannya dapat dilaksanakan oleh guru pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan menurut D.D. Rosiada, bahwa hidden curriculum secara teoritik sangat rasional mempengaruhi siswa, baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah secara lebih luas. Ada 2 aspek yang dapat memengaruhi hidden curriculum, yaitu aspek relatif tetap dan aspek yang dapat berubah. Yang dimaksud dengan aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada pewaris bangsa. Sedangkan aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan budaya. Selanjutnya, fungsi kurikulum tersembunyi. Yang pertama, alat dan metode untuk menambah pengetahuan anak didik di luar materi yang tidak termasuk dalam silabus, seperti sopan santun, budi pekerti, menciptakan dan menimbulkan sikap apresiatif terhadap kehidupan lingkungan. Yang kedua, pencairan suasana, menciptakan minat,
dan penghargaan terhadap guru jika disampaikan dengan gaya tutur serta keanekaragaman pengetahuan guru. Yang ketiga, memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dalam fase kehidupan. Di kemudian hari, dalam hal ini dapat mempersiapkan murid untuk siap terjun di masyarakat. Yang keempat, menciptakan masyarakat yang demokratif. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kegiatan ataupun aktivitas yang dijelaskan dalam kurikulum formal, seperti melalui berbagai kegiatan pelatihan, ekstrakurikuler, dan diskusi. Yang kelima, mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku murid maupun perilaku guru. Guru memberikan contoh panutan, teladan, dan pengalaman yang ditransmisikan kepada murid. Kemudian, murid mendiskusikan dan menegosiasi penjelasan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami dari kelompok 2, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.